Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku, taruna-taruni yang Bapak banggakan, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kita diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan paling penting kita diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk KM dipimpin berdoa. Siap. Sebelum kita belajar, kami panggil berdoa. Mulai. Selesai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Bintang dan Ramadan kenapa? Sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kita diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam bahasa Arab disebut fastabiqul khairat. Namun sebelum ke materi, apa kompetensi dasar, apa tujuan pembelajarannya, Bapak mau tanya dulu. Kira-kira di sini adakah yang masih ingat materi yang lalu? Ada yang tahu? Siapa? Wah, semuanya. Baik, kamu coba sebutkan materi yang lalu tentang apa? Siapa? Perilaku taat aturan, Pak. Betul, perilaku taat aturan. Baik, ada yang tahu bagaimana perilaku taat pada aturan? Patuh serta taat kepada aturan. Patuh dan tunduk pada aturan. Baik, betul. Ada yang tahu sebagai bentuk taat pada Allah itu seperti apa? Oke, apa? Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Pintar. Oke, tepuk tangan semuanya. Menjalankan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk taat pada Allah. Baik, kenapa kita harus taat pada aturan? Ada yang tahu? Oke. Siapa disayangi oleh orang tua? Betul, salah satunya disayangi oleh orang tua. Kalau kita taat pada Allah, apa yang kita dapatkan? Apa? Mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Oke, semuanya kita. Kompetisi dasar pada materi hari ini adalah yang pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama, bersikap taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras sebagai implementasi pemahaman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surah At-Taubah 105, serta Al-Maidah ayat 48. Membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf, mendemonstrasikan hafalan, menyajikan perintah, kompetensi dalam kebaikan dan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan pesan Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Surat An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah 105. Untuk tujuan pembelajarannya adalah, nanti setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi berdasarkan gambar dan materi ajar lainnya, peserta didik dapat menganalisis hukum tajwid, asbabun nuzul, isi kandungan, manfaat dan hikmah, serta contoh perilaku dari Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Setelah mencermati tayangan video tentang materi berkompetisi dalam kebaikan, peserta didik akan dapat menilai keterkaitan antara asbabun nuzul dan isi kandungan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Disediakan video tentang kompetisi dalam kebaikan, peserta didik dapat menyajikan keterkaitan antara perintah berkompetensi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Ya. Itu tujuan pembelajarannya. Silakan kalian bisa lihat sendiri. Mudah-mudahan kita sesuai ya, mendapatkan ilmu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita akan membaca surat Al-Maidah ayat 48. Nanti dilanjutkan berdiskusi tentang apa hukum tajwid yang ada di dalamnya, asbabun nuzul, serta isi kandungan di dalam ayat. Baik, semuanya bisa lihat ke depan. Ya, ada salah satu ayat. Kita akan baca bersama-sama seperti biasa. Bapak baca sekali, nanti kalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Ini ada lembar kerja siswa, ya. Silakan kalian berdiskusi apa saja yang ada di hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah dan keterkaitan dengan asbabun nuzul serta isi kandungan yang ada terdapat pada surat Al-Maidah ayat 48. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Silakan dilihat dengan sumber ajar yang ada, Al-Quran, buku, HP. Nah, silakan dikerjakan. Nah, silakan berdiskusi. Ya, silakan mencari pertama hukum tajwid, dilanjutkan dengan asbabun nuzulnya dan isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 48. Nanti setelah kalian berdiskusi, kalian nanti presentasikan tiap kelompoknya ke depan. Oh, ada tamu ya? Diskusinya sudah selesai belum? Ya. Nah, kalau sudah selesai berdiskusi, Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 silakan ke depan. Nah, baik, di sini ada hukum bacaan tajwid apa yang ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Saya akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hukum tajwid. Zalma waang di sini ada ifa karena nun mati bertemu dengan jai. Waang zalna mazaidun fasil ilaikal kita ada mad badal. Nah, di situ ilaikalnya alif lam apa? Alif lam komariah. Oke, pintar. Ilaikal kitaba atau ini bilhaq qalqalah. Nah, itu bukan qalqalah karena tidak ada wakof ya, kecuali nanti
Oke, untuk kelompok 1 kita upload dulu semuanya. Presentasinya sangat baik. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan apa isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kandungan isi surat Al-Maidah ayat 48. Yang satu yaitu Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya, dan zat yang menurunkan, yang mengantarkannya maupun yang diturunkan kepadanya. Yang kedua yaitu Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Sebab itu, putuskan perkara sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga yaitu setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya, dan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW membatalkan sebagian besar syariat yang lalu, meski masih ada bagian syariat yang dipertahankan. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, hapus dulu. Apabila semuanya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, ya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah menyimak gambar dan video. Setelah itu apa yang ada di dalam video tersebut, silakan kalian nanti diskusi setelah mencermati ya apa yang ada di dalam video tersebut. Baik, di depan ada sebuah gambar, ada 4 gambar di sini. Silakan kalian cermati. Kira-kira gambar pertama ini adalah gambar apa? Sedang membaca Al-Quran. Al-Quran, ya. Yang kedua sedang membaca Al-Quran. Yang ketiga sedang berdiskusi. Yang keempat meneliti. Nah, dari gambar ini kira-kira adakah hubungannya dengan berlomba dalam kebaikan? Ada. Ya. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk kebaikan. Kita harus berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Berapa hari, berapa juz dalam setiap seharinya kita baca, berapa ayat yang harus kita baca setiap hari. Berdiskusi mengenai apa isi kandungan dalam Al-Quran itu adalah sebagai bentuk kebaikan. Meneliti, mempelajari hal-hal yang ada di sekitar kita, mempelajari tentang ciptaan Allah, itu adalah sebagai bentuk juga nilai kebaikan. Baik, setelah kalian melihat gambar dan mencermati apa yang ada di dalam gambar tersebut, coba kalian amati di dalam video berikut ini.
setelah kalian mencermati video, adakah pesan yang terdapat dalam video tersebut? Acungkan tangan. Ketika kita berbuat baik akan dibalas oleh Allah Dengan kebaikan. Apakah berbuat baik itu hanya sebatas dengan sesama manusia? Apa bisa menjelaskan? Coba kita lihat tadi video, ada berbuat baik kepada seekor anjing membalasnya dengan kebaikan. Bisa dijadikan teman bak ini atau berlomba dalam kebaikan. Silakan kalian amati dan cermati video yang ada di depan. Apa itu fastabiqul khairat, apa macam-macamnya, dalilnya, silakan kalian cermati, baru nanti akan Bapak simpulkan, dan insya Allah nanti di akhir ada tugas ya. Silakan kalian cermati video berikut. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan, bahkan penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ada tiga alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku dunia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi
sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Baik, setelah kalian mencermati tentang video kompetisi dalam kebaikan atau fastabiqul khairat, kita paham kenapa kita harus berlomba dalam kebaikan. Ada yang bisa ngasih contoh berlomba dalam kebaikan? Setelah kalian tadi mencermati video berlomba kebaikan harus seperti apa sikapnya? Sportif, terus butuh kolaborasi dalam kebaikan. Harus ingat niatnya harus karena Allah. Siapa yang berbuat baik tetapi niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mendapatkan kebaikan, prestasi dari sesuai dengan yang kalian harapkan, maka tidak boleh apa tadi? Sombong, tidak boleh takabur. Dan juga ketika kalian tidak berhasil, ya, tidak sesuai dengan harapan yang kalian inginkan, maka kita tidak boleh berkecil hati. Barangkali sesuatu yang kita inginkan, ya, itu tidak baik menurut Allah. Jadi Allah mengetahui baik dan buruknya sesuatu yang kita inginkan. Yang pasti kita harus berlomba dalam kebaikan, sebab kebaikan itulah yang akan menemani kita nanti di akhirat. Semua harta, jabatan, tahta akan ditinggalkan setelah kita mati. Yang dibawa adalah nilai-nilai kebaikan. Barang siapa yang banyak kebaikannya, maka pahalanya adalah surga. Barang siapa yang ringan kebaikannya, apalagi tidak ada kebaikannya, maka apa? Di dalam surat Al-Qari'ah akan masuk ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, dalam ayat lain, dalam surat lain Allah mengatakan, "Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat baik sebesar dzarrah, sebesar lubang jarum, sesuatu yang kecil, maka Allah akan balas kebaikan tersebut. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat buruk, walaupun sebesar dzarrah, walaupun sekecil apapun, akan dibalas dengan siksaan. Oleh karena itu, jangan mengabaikan kebaikan. Barangkali kebaikan yang kalian anggap kecil itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula jangan mengabaikan dosa, perbuatan buruk. Barangkali perbuatan yang kita anggap kecil, ini mah dosa kecil, ternyata itulah yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contoh seorang perempuan, dia menyelamatkan seekor anjing yang kehausan. Amalnya kecil sedikit, tetapi nilainya tinggi di hadapan Allah karena ada rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah, sehingga Allah mengampuni dosanya, Allah mengampuni kesalahannya. Tapi sebaliknya ada ahli ibadah, dia menyiksa seekor kucing sampai mati, gak dikasih makan, padahal ahli ibadah. Akan tetapi apa? Ibadahnya tidak diterima oleh Allah, bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Tidak ada rasa kasih sayang terhadap makhluk Allah. Paham itu? Baik, sebagai akhir daripada pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan evaluasi. Silakan kalian isi soal yang ada di link berikut. Buka apliknya. Nah, silakan linknya dilihat, masuk ke link tersebut, kerjakan soal yang ada di dalam link tersebut ya, untuk krisis.
Soalnya sudah dikerjakan belum? Oke, kalau sudah dikerjakan, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik. Jangan lupa dihafalkan lagi, dibaca-baca lagi di rumah. Salam buat keluarga nanti di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.